Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga, Bu, baik. Baik, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih, Ge, sama jenengan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Nah, pertanyaan pertama, Bu, yang akan saya tanyakan adalah kompetensi siapa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kehadiran penuh, listen, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan. Baik. Pertanyaan kedua, Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan itu mengenai mendengarkan aktif Bu. Mendengarkan aktif ya. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, karena dengan mendengarkan aktif itu saya dapat menggali potensi-potensi dari coachee saya. Jadi saya bisa mengetahui potensi atau ide-ide yang disampaikan oleh coachee saya. Baik, Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Rusli. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam Pak Bu Eko. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Akrom? Alhamdulillah baik ini Bu Eko. Kalau Bu Eko sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Gimana Pak, ini kita mau ngobrol-ngobrol pada siang hari ini mengenai permasalahan yang dihadapi sama Pak Akrom. Itu permasalahannya Pak? Ya ini Bu, sebenarnya saya ini kan selaku guru PAI ini Bu ya. Ya. Dalam pembelajaran kalau saya terkadang itu merasa belum berhasil untuk menciptakan moral peserta didik saya menjadi peserta didik yang memiliki akhlakul karimah yang baik. Pembelajaran sudah saya lakukan, namun beberapa siswa ya tidak semuanya, tapi beberapa siswa itu terkadang ada yang masih belum baik terhadap akhlaknya, entah itu sopan santun atau yang lainnya seperti itu. Itu yang menjadi apa ya, kegundahan hati saya itu seperti itu. Berarti itu kaitannya dengan moral ya Pak, moral siswa yang belum baik ya. Kemudian di sini saya ingin menanyakan ya Pak, menanyakan apa yang menyebabkan hal itu terjadi kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sendiri sih mungkin ya Bu, mungkin itu tidak adanya pengawasan dari orang tua terkait moral siswa ini. Jadi beberapa peserta didik atau siswa itu hanya mendapatkan ilmu akhlakul karimah atau diawasi itu hanya di sekolah, sedangkan di rumah itu mereka cenderung bebas, tidak ada pengawasan orang tua. Kayaknya sih seperti itu kayaknya untuk faktornya. Itu faktor penyebabnya seperti itu ya. Kemudian strategi apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi permasalahan seperti itu? Kalau keinginan saya sih yang pertama dengan tetap membiasakan berakhlak karimah yang baik di sekolah dengan budaya positif tadi, entah itu 5S atau yang lainnya. Tapi juga saya sebenarnya ingin mengajak orang tua peserta didik untuk bekerja sama untuk menciptakan budaya positif juga di lingkungan keluarga seperti itu. Nah, niat saya sih tadi untuk mengundang orang tua agar kita bisa sharing terhadap orang tua juga untuk bisa dibilang ikut mengawasi kegiatan murid di rumah mereka seperti itu. Luar biasa ya Pak, berarti strategi yang nanti akan diterapkan Bapak sama murid Bapak sama siswa Bapak itu untuk demi moral lebih baik itu ya. Ya. Itu bagus sekali itu Pak.
Nah, kemudian di sini saya juga ingin menanyakan apa rencana ke depan Hmm. dari Pak Akrom sendiri untuk melaksanakan hal tersebut. Rencananya sih tadi berarti yang pertama mungkin saya komunikasikan ke pihak berwenang ya, seperti Ya. kepala sekolah atau guru yang lain, guru BK mungkin atau wali kelas, untuk bisa memberikan dukungan pada saya terkait tadi mengundang orang tua. Kalau di TK itu ada kelas parenting, nah Ya. itu keinginan saya agar orang tua itu dilibatkan dalam mengurusi peserta didik seperti itu dengan menggunakan kelas parenting, mengadakan kelas parenting, bukan cuma di ketika pengambilan rapor saja seperti itu. Jadi ada tahapannya lah, mengundang orang tua untuk berdiskusi mengenai bagaimana cara agar tadi moral peserta didik atau etika peserta didik itu menjadi lebih baik. Ya, berarti adanya kolaborasi ya Pak Ah. antara guru dan orang tua, kemudian siswa juga itu dilibatkan. Ya, rencananya seperti itu Bu Eko. Kemudian komitmennya Pak, komitmennya Bapak itu apa? Insya Allah untuk komitmen di sini saya akan berusaha semaksimal mungkin, yang jelas agar apa yang sudah saya rencanakan, tujuan yang sudah saya inginkan itu bisa tercapai dengan baik. Otomatis ya tadi insya Allah 100% saya akan berusaha untuk mencapai tujuan yang sudah saya impikan seperti itu. Karena ya tadi akhlak anak itu, apalagi saya guru agama, itu sangat bisa dibilang ya sangat penting bagi mereka. Mungkin itu untuk komitmen saya Bapak. Insya Allah bisa lah. Bagus, luar biasa itu Pak. Nah, kemudian dari komitmen tadi, apa tindak lanjut, ini pertanyaan yang terakhir Pak, apa tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pak? Tindak lanjutnya setelah saya sharing dengan Bu Eko, mungkin saya akan langsung menemui Bapak Kepala Sekolah untuk terkait menyampaikan aspirasi saya terkait tujuan saya apa dan strategi yang ingin saya laksanakan itu apa, serta dapat dibilang meminta dukungan beliau, dan saya juga meminta juga dukungan dari Bu Eko terkait apabila nanti saya juga butuh bantuan dari Bu Eko dan teman-teman juga. Itu yang pertama mungkin saya akan lakukan, dan yang seterusnya nanti insya Allah akan berjalan dengan sendirinya, dan semoga ya tujuan yang benar-benar saya inginkan bisa tercapai secara maksimal. Kemudian ya Pak, setelah kita melaksanakan perbincangan pada siang hari ini, kemudian mungkin Bapak bisa menemukan solusinya ya, perasaan Bapak seperti apa? Ya alhamdulillah ini karena sharing ya, coaching dengan jenengan membuat sedikit ada pandangan ya, bukan sedikit sih sebenarnya, banyak pandangan ini, sehingga masalah yang saya hadapi terkait tadi moral peserta didik bisa ada solusinya Bu. Tinggal nanti pelaksanaannya semoga bisa maksimal. Perasaan saya juga lebih lebih antusias lagi, lebih semangat lagi dalam menuju tujuan yang ingin saya capai nanti seperti itu Bu Eko. Ya itulah tadi ya Pak yang materi kita pada coaching siang hari ini, dan saya doakan semoga nanti di sekolahan Bapak bisa menerapkan pembelajaran lebih baik lagi, kemudian bisa terlaksana dengan lancar. Amin Bu. Sebelumnya terima kasih juga ini sudah mendengarkan keluh kesah saya, untuk menemani saya ngobrol terkait coaching ini juga, sehingga ya tadi membuat saya lebih antusias lagi, lebih terinspirasi lagi. Ya, sama-sama ya Pak, saya juga sangat berterima kasih sekali. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Eko. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam Bu Mersi. Baik Bu, tadi Bu Eka sudah melakukan coaching dengan Pak Akrom nggih? Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi nggih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, yang pertama
pertama tadi saya pada waktu coaching sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Bu. Oh, ya. Itu sudah melakukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching dari Bu Eko sendiri pada Pak Akram sudah berjalan dengan baik sesuai proses alurnya yang sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu Eko sebutkan tadi nggih. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Akram sehingga Pak Akram sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Akram hadapi. Nah, kemudian dari permasalahannya dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi mendengarkan aktif tadi. Mendengarkan aktif gitu ya. Jadi saya di situ bisa menggali ide-ide dari Pak Akram itu. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, evaluasi tadi. Kemudian mungkin itu saja untuk observasi kita. Untuk pasca observasinya semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Dan saya tutup nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga.